Pa, Papa sayang nggak sih sama Mama? Ya, Papa cinta nggak sih sama Mama? kalau tidak sayang, tidak cinta, tidak mungkin saya menikah kamu. Ih, maksudnya bukan kayak gitu. Lalu apa lagi? Oke, shalom saudara semua, apa kabarnya? Jumpa lagi di acara Bincang-Bincang kali ini dan saya bersama dengan saya Retno Sumiran dan suami Saya Yohanes Sumiran. Oke, kita sudah lama ya nggak ketemu lagi ya, dan hari ini baru muncul, puji Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kali ini kita khusus akan bicara soal apa? Tadi itu, Yang mana? yang kau tanya Iya, tadi itu. Ini topiknya katanya orang itu sangat menarik dan biasanya orang suka dengan topik yang satu ini ya, yaitu tentang Cinta. Kita ketemu edisi yang ketiga tentang cinta. Ingat, yang pertama tentang komunikasi, kemudian yang kedua kemarin keuangan, dan kali ini yang ketiga tentang cinta. Nah, ingat gak sih waktu itu di awal-awal pernikahan saya selalu bingung dengan yang namanya cinta. Ingat gak? Saya selalu bingung. Oh ya, Cinta itu apa sih? Cinta itu apa sih? Masih ingat gak? cinta itu sinetron mungkin. Iya, dan mungkin bukan hanya saya yang bingung tentang apa itu cinta. Hari ini kita akan bahas apa itu cinta sebenarnya. Jadi menurut banyak orang, cinta itu kan satu perasaan yang bergejolak, dak-dikduk, Ser ya. kesetrum gitu ya, kayak kesetrum berapa watt gitu ya. Kalau tidak ada itu, tidak ada cinta katanya. Jadi menurut sinetron itu, menurut novel yang saya baca juga itu. Kalau menurut Papa? Menurut Mama dulu dong. Oke deh. Jadi waktu itu kita pikir cinta itu perasaan ya, perasaan senang, perasaan tertarik, dan tadi seperti yang tadi dikatakan harus ada dagdikduk, harus ada ser dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita masuk dalam pernikahan ya, kita semakin mengerti apa itu cinta, dan akhirnya kita ketemukan bahwa cinta itu adalah komitmen, bukan hanya sekedar perasaan. Kalau perasaan, wah gawat kalau cinta itu perasaan, saudara. Kenapa bisa gawat? Tidak banyak orang mengerti cinta itu komitmen. Berapa lama? Cukup lama dulu. Mama bisa mengerti itu. Yes. Saya bisa mengerti itu. Kita sulit sekali karena kita semua sudah dididik oleh sinetron, oleh film-film, oleh novel, oleh cerita-cerita pendek tentang cinta. Jadi perasaan-perasaan. Saya pikir saya punya perasaan dak-dikduk bukan hanya buat Mama saja. Iya, bahaya tuh. Berarti cinta saya banyak dong. Mama tidak begitu kan? Ya, kurang lebih kayak gitu juga. Nah, jadi sekali lagi kalau cinta itu berdasarkan perasaan bisa bahaya. Kenapa? Karena perasaan kita seringkali berubah, bener nggak? Berubah kadang-kadang, apalagi kalau udah ngelihat suami atau ngelihat istri. Kadang-kadang suami istri itu nyebelin juga, nggak harus selalu nyenengin, bener nggak sih? Pernah nggak sebel sama saya? Bukan hanya pernah, sering ya. berkali-kali menjengkelkan. Bahkan pernah pengen, bener nggak ya waktu itu kenapa aku menikah dengan perempuan mode satu ini? Tetapi sekali lagi ya, kalau berdasarkan perasaan itu bahaya. Kenapa? Karena perasaan berubah-ubah. Ketika seneng cinta, ketika nyebelin nggak cinta, wah bahaya
ya. Kalau cinta model yang kayak gitu. Jadi cinta itu adalah sekali lagi apa? Komitmen. Artinya apa itu? Jadi ketika kita saling mencintai, ada perasaan tadi, tumbuh perasaan saling menyukai, itu belum jadi namanya cinta. Tapi itu salah satu faktor dari cinta. Ya, jadi perasaan itu ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya. Itu isi dari cinta sendiri. Nah, kalau cinta seperti itu, lihat seseorang begitu cinta luar biasa, tapi tidak lama kemudian tiba-tiba pisah, cerai. Atau seseorang berkata cinta kepada satu orang di pagi hari, di siang hari pada orang lain lagi. Ada satu perempuan, ada 10 pria yang mencintai. Ada satu laki-laki, ada 10 perempuan yang mencintai. Apakah itu cinta? Nah, jadi ketika seseorang mulai menyatakan perasaannya, kemudian mereka sepakat, harus ada kata sepakat di sini, untuk berkomitmen hidup bersama dalam sebuah cinta di tengah-tengah keluarga. Jadi perasaan itu bisa berubah-berubah. Ya. Perasaannya Mama pernah berubah enggak? Bukan hanya pernah, seringkali. Pernah ngajak cerai kalau misalnya ya? Waduh, berkali-kali. Lebih dari 4 kali ya. 4 kali bagaimana? Lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali ya? Kita mau cerai lebih dari 10 kali. Kita menyesal. Karena cinta sudah hilang, kita pikir. Masih ingat gak bilang gini? Kalau kita bertengkar, emangnya mau? Hanya karena Tuhan aja aku mau menikah dengan kamu gitu ya. Ingat gak kalau kita bertengkar kayak gitu? Ya itulah, memang kenyataannya seperti itu. Jadi perasaan itu bisa berubah. Perasaan bisa berubah. Perasaan saya buat Mama bisa berubah. Karena Mama menjengkelkan juga berubah. Nah, tapi ketika kita sudah berkomitmen, saya akan menjadi suamimu, engkau menjadi istriku, kita sepakat di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, bahwa kita menjadi suami istri dengan cintanya Tuhan. Berarti komitmen itu yang harus dipegang, itu cinta. Dengan segala resiko ya. Dengan segala resiko. Nah, tinggal diisi. Mau manis, ya kasih gula. Betul. Dan nggak harus menyesal harusnya ya kan? Karena kalau kita udah menikah ya, mencinta itu harus apa adanya, bener nggak? Apa adanya tapi dengan catatan loh ya. Oh iya. Tapi kalau kita menerima apa adanya. Sebelum menikah, buat anak-anak muda, kita nggak boleh apa adanya. Tapi kan yang terjadi realitanya ya kan, itu kan kebalikannya, bener nggak? Ya. Waktu sebelum menikah dia mau terima apa adanya pokoknya, tapi sebelum menikah nuntutnya banyak. Nah itu kebalik. Setelah menikah nuntut. Nah seharusnya, nah kita harus bicara dulu, kita tuntut sebelum menikah. Betul. Nah kita komitmen dulu, kita bangun kesepakatan. Ya, jadi ada istilah mengatakan gini, sebelum menikah harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Tapi setelah menikah kita harus tutup mata dan juga tutup telinga istilahnya. Itu seperti itu. Tapi ini kan tidak mudah ya, karena kita sudah diajari oleh yang namanya tadi itu sinetron dan sebagainya, sehingga kita berdasarkan perasaan yang berubah-berubah itu. Iya. Coba itu ada rompis, ada apa, sebentar tertawa, sebentar marah, sebentar lari, sebentar ngambek. Itu pasti bukan cinta. Oke, kalau bicara apa adanya, Papa terima aku apa adanya nggak sih, Pak? Ya, apa-apa ada. Kalau saya tidak terima apa adanya, nggak sampai sekarang. Ya. Oke, baik. Nah, baik saudara, kita akan akhiri dulu edisi yang pertama ini, dan kita akan lanjut setelah kita mendengarkan pujian yang satu ini. Mari silakan Kakak Mega dan Kakak Ferdi.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita. Ini seru sekali, saudara. Tetapi kelihatannya tidak bisa selesai dalam satu edisi ya. Terlalu banyak. Cinta ini terlalu luas. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang kita baru baca. Ada saudara-saudara yang kirim komentar. Hai bincang-bincang dari 08126353XX. Saya mau kirim salam buat keluarga saya di Surabaya yang saat ini sedang stay at home. Biarlah makin diberkati dan setia bersama Tuhan dalam masa pandemi ini. Yang kedua dari 08125055XX. Hai bincang-bincang, apa kabarnya? Saya makin diberkati dengan program acara ini yang mengulas tentang kehidupan rumah tangga. Bincang-bincang makin diberkati. Sukses selalu. Amin. Mantap. Jika Anda mau kirim salam atau kesaksian untuk program acara bincang-bincang, silakan kirim WA saudara ke nomor 0812 833 93
Oke, dan saya juga mau menyapa buat pesan-pesan yang masuk di WA saya, buat Ibu Hotnida, buat Ibu Bless, Tina Mariorna, dan juga Ibu Rika Monim. Terima kasih buat komennya. Mereka mengatakan bahwa ini perbincangan yang asik, seru, santai tapi mengena katanya ya. Iya Terima Kak? kasih. Kita tersanjung berarti. Oke, baik. Kita akan melanjutkan Ya. yang berikutnya ya. Oke, nah tadi di awal saya katakan pernah ya, dan sering banget ya waktu itu saya tanya sama papa, papa itu sayang nggak sih sama aku gitu ya? Dan papa bilang selalu jawabnya apa? Yo kalau nggak Kalau sayang, tidak sayang ya kita tidak menikah. bukan itu maksud saya selalu ngomong gitu. Nah maksudnya apa? Ternyata saudara, bagi sebagian Maksudnya supaya saya bilang I love you. iya, itu maksudnya. Jadi sebagian besar wanita termasuk saya itu perlu namanya cinta itu bukan hanya di batin, tetapi dikatakan. Dia bilang I love you. Yang penting kan tindakan. Aku terus no kowe gitu ya. Yang penting kan tindakan, bukan enggak, begitu? Enggak Nggak cukup? Enggak, dia harus dikatakan. Oh, saudara, ini penting tadi. Menurut istri saya harus dikatakan. Tapi sulit saya mengatakannya dulu. Masih ingat gak? Kita teleponan, Ya. Papa ada di Jakarta. Kemudian kita kan belajar ya waktu Ya. itu. Saya bilang, Pak, I love you. Padahal dia cuma mau bilang tuh aja. Saya mau bilang tuh, saya harus lihat kanan kiri dulu. Ada orang gak tidak? Baru saya bilang tuh. Saudara, kalau saya ingat sekarang itu jadi lucu sekali. Iya. Ya? Masa mau bilang tuh saja? Tunggu harus sepi gitu ya. Kan orang tidak tahu juga sebenarnya. Tapi aneh ya memang ya, Mbak. Sebagian besar orang dulu sebelum menikah, obrakan cintanya dikit-dikit I miss you, I love you, wah segala macam kan. Tapi begitu menikah itu kata-kata itu bagaimana ya bisa hilang gitu ya. Tapi itu memang seperti itu. Iya. Kelihatannya menurut saya mungkin karena saya sudah dapat yang saya cintai ini, ya sudah tidak perlu diomong-omong lagi lah. Padahal yang Dijalani dicintai aja. itu nunggu gitu ya. Apalagi itu ada sindrom loh wanita. Kalau Jadi udah perlu, nikah. jadi perlu, banget. terus-menerus. Terus menerus. Jadi itu namanya apa? Membangun cinta iya katanya. dong, membangun cinta. Jadi jatuh cinta itu cukup. Setelah menikah kita harus membangun cinta. Membangun cinta. Dan ingat loh, perempuan itu kan ada di telinga. Kalau dia nggak pernah dengar kata-kata sayang, kata-kata cinta, dia nggak merasa aku tuh dicintai nggak sih sebenarnya. Padahal saudara waktu itu saya tahu persis suami saya itu sangat mencintai saya. Tapi nggak pernah ngomong I love you. Jadi saya bingung, dia cinta nggak sih sama saya? Kan tindakan penting buat saya. Tindakan itu nyata, penting. Tetapi ternyata tidak cukup, saudara. Ya, jadi kesimpulannya cinta itu perlu dikatakan. Dan juga perlu dibuat tindakan-tindakan yang betul. nyata. Ada perkataan, jangan hanya perkataan juga doang ya. Karena apa? Bilang gini, I love you. Kita kan kadang ada yang bilang I love you, tapi istri repot dibiarin aja ya kan. Bantu sekali-sekali ikut nyuci itu. piring, Jemurin pakaian gitu. Jemurin Wah itu pakaian. tersanjung loh perempuan-perempuan. ikut nyapu, beresin. Itu cinta ya. Ikut nyebokin Itu rasa anak dicintai. gitu ya. Ikut nyebokin anak kan. Bener nggak? Bukan hanya nyebokin, Kenapa 4 dia? anak semuanya. Oh, iya. Ganti popoknya semuanya. Itu Betul, sebagai betul. bukti saya cinta kepada istri, tapi juga cinta kepada anak-anak. Ya. Dan memang dari situ dikatakan bahwa cinta itu perlu pengorbanan. Ya. Berkorban ya Setelah cinta. kita menikah, saya lebih banyak menuntut. Apakah Anda juga begitu? Ya. Tak mau kalah. Karena ternyata kita punya harapan. Saya punya harapan setelah menikah, nanti dia akan begini-begini. Dia juga Saya punya. punya harapan. Dulu ya waktu menikah tuh wow, mesra, romantis banget. Pandangannya aja membuat saya kelepek-kelepek gitu loh. Tapi begitu udah menikah ya ampun, padahal saya bayangin nanti kalau menikah pasti dia akan manjain saya, pasti akan tiap hari pelukin saya. Itu nggak ada. Jadi Romusa saya ya? kaget. Jadi wah, kok jadinya kayak gini? Mau tidur aja biasanya dulu di awal-awal diselimutin, dicium. Kok nggak ada lagi ya? Apalagi udah punya anak 4. Nggak lagi, wah bahaya nih gitu ya. Nah akhirnya kita akhirin terus apa? Sepakatannya kita bicara. Jadi kalau cinta itu sudah saling menuntut, itu bukan cinta lagi.
Saling menuntut itu berarti itu malapetaka. Yes. Karena cinta itu berkorban. Ya, cinta itu berkorban dan cinta itu memberi. Memberi. Karena cinta itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang berkorban, Tuhan Amin. yang memberi. Betul. Demikian juga cinta suami istri itu juga harus memberi, bukan menuntut. Memberi pujian, memberi pertolongan, perhatian. Betul. Jadi tidak cukup ternyata hanya ngomong-ngomong saja, tidak cukup hanya tindakan saja, kedua-duanya dibutuhkan. Baik verbal, non verbal, Ya. sepakati ulang, tidak perlu takut. Oke. Yang kita sudah lama sudah mulai kering, sudah mulai suam, Ya. kita bicarakan ulang. Betul. Kita bicarakan ulang, kita bangun kesepakatan. Ya, betul. Itu caranya membangun cinta, ya. Saya suka apa? Suka apa? Saya suka apa? Mama masih ingat kesukaan saya ini. Jangan sampai kau teringat Apa lagi? Aku lupa ya, sungguh. Tempe. Apa? Makanan kesukaan Ya. maksudnya. Kalau suka apa banyak, Pak. Kalau spesifik dong, makanan kayak apa? Oh iya, sukanya tempe, tahu, sayur lodeh, gado-gado. Kerupuk jangan lupa. Kerupuk, jangan lupa peyek selalu ada di meja. Itu juga tandanya cinta kalau saya selalu nyiapin kerupuk di meja makan, peyek. Saudara kalau pergi ke rumah pasti di meja makan tuh ada kerupuk dan peyek. Itu tanda Asik. saya cinta sama dia. Jadi cinta ternyata memang tidak mudah dipahami. Perlu dibuat kesepakatan-kesepakatan ulang, dibahas. Apa yang bisa saya beri? Oke. Nah, apa yang beri sama saya? Berarti, nah ini nanti kayaknya perlu kita sediakan waktu khusus deh topik ini tentang bagaimana kita mengerti bahasa cinta masing-masing pasangannya. Ya. Itu kayaknya di SDC berikutnya nanti ya. Kayaknya nggak cukup deh di sini. Kita singgung aja sedikit dulu. Itu seperti berilah maka kamu akan diberi. Ya, betul, betul. Jadi cinta tidak mudah kita bahas sekilas saja karena ini sangat panjang, perlu pembahasan lebih dalam. Ya. Tapi kita kasih dasar dulu. Dasar cinta itu apa sebenarnya? Dasar cinta ada Tuhan sendiri dan ada di dalam 1 Korintus 13 ya. Kasih itu sabar. sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mengingat. kesalahan orang. Ya, jangan menyimpan. Jangan Nah, dulu kan suka nyimpan toh. Iya, dan kamu sering selalu, nyimpen ya, kamu selalu rusak jadinya kalau kamu selalu, kamu Dan tidak berubah. jangan lupa juga kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Saya kan sudah kasih maaf kok terlalu Berkali-kali banyak. ya. Oke. Ya, jadi dasarnya 1 Korintus 13 ya ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Karena Tuhan itu kasih. Jadi kita mesti menerima kasih Tuhan, pengorbanan Kristus. Ya. Khususnya saya sebagai suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Itu dasar saya. Ya. Nah, dasar istri mengasihi suami adalah istri tunduklah kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Rahasia ini besar. Yang dimaksudkan dari cinta kasih ini adalah Kristus dengan jemaatnya. Jadi saya mewakili Kristus Dan saya mewakili jemaat. Jadi ini tidak mudah. Ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan perlu ditolong oleh Roh Kudus. Betul. Saya mau menutup ini dengan satu pikiran begini, saudara. Saya perlu pengurapan Tuhan untuk menjadi suami yang baik. Betul. Perlu pertolongan Roh Kudus untuk menjadi suami yang baik, untuk bisa berkata cinta, Ya. memberi, berkorban, melayani. Demikian sebaliknya. Ya. Saya juga butuh kasih karunia Tuhan, butuh urapan Tuhan Ya. untuk saya bisa menjadi istri yang tunduk kepada Betul. suami, yang menghormati. Nah, itu sampai jarang kalau- tunduk itu. Iya, dulu juga. Sekarang sudah mulai. Wah. Sudah mantap. Jadi perlu urapan Tuhan ya, yang saya seringkali minta Tuhan urapi aku sebagai seorang istri. Ini bukan sesuatu yang mudah, yang bisa kita kerjakan. Kita harus bicara. Saya berpesan kepada setiap suami istri, berikan waktu minimal seminggu sekali untuk membicarakan ulang. Betul. Bikin kesepakatan yang baru, apa yang disukai satu sama lain. Kami banyak bentrok, Ya. kami banyak gagal, kami terus ulang bicara. Komitmen ulang, memaafkan ulang, dan terus bangkit. Cinta itu berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Komitmen kami berdua bersama-sama untuk saling berkorban. Saudara-saudara,
saya percaya ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara. Nanti kita akan perdalam, dilanjut lebih lagi. Kita sampai ketemu di edisi berikutnya. Oke, baik. Shalom, sampai ketemu. Cinta. Gak bisa nih. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.